makanan sehat. Yang disebut sehat itu seperti apa sih? Kebutuhan makan kita tuh berapa? Misalnya kalau kita butuh gula itu berapa kebutuhan kita? Butuh kalori berapa? Butuh garam berapa? Nah, sementara makanan-makanan jajanan-jajanan yang ada di luar itu kan nggak terkontrol juga ya. Kita nggak tahu kadarnya seberapa. Bisa kita prediksi akan menyebarluaskan korupsi ya. Menyebarluaskan korupsi, belum lagi kita akan sulit sekali menentukan standar harga ya, karena budaya makannya saja berbeda ya. Bisa dibayangkan kalau ininya makan nasi 4 sempurna, apalagi 5 sehat, itu di Indonesia Timur itu kan beragam banget ya. Mereka nggak makan nasi, mereka makan ubi. Ubi dihargai berapa? Itu kompleks sekali saya kira. Sobat Integritas, jumpa lagi kita di program Visi Educare, satu visi utama. Tempat kita diskusikan isu-isu klasik dan isu-isu terbaru di pendidikan. Dan kali ini tema yang kita akan bahas juga cukup hangat. Kita akan membahas lebih dalam terkait dengan makan siang gratis di sekolah. Makan siang plus susu gratis di sekolah yang diusulkan atau yang diusung atau ini jadi programnya pasangan calon presiden, calon wakil presiden urutan 2, Prabowo Subianto dan Gibran. Nah, kita coba akan perbandingkan dengan apa yang sudah dilakukan dengan yang dilakukan di Salam. Kita sudah ada 2 narasumber untuk membahas ini. Ada Mbak Sri Wahyaningsih, kita biasa panggil Mbak Wahya. Selamat sore Mbak Wahya. Iya, selamat sore. Sehat-sehat ya Mbak. Kabarnya baru sembuh ini ya. Tidak kurang sehat. Tapi tetap. Ya, mudah-mudahan makin pulih ya Mbak. Lalu kita juga ya punya narasumber ya tetap kita, Mas Bambang Wisudo, aktivis pendidikan gitu ya, sudah malang melintang di dunia pendidikan, mantan jurnalis gitu ya. Nah, saya mulai ke Mbak Wahya terlebih dahulu. Mbak Wahya bisa ceritakan bagaimana program makan siang di Salam gitu ya, dan saya kira ini filosofinya bukan cuma ngasih makan gitu ya, bukan cuma bicara soal gizi gitu ya, tapi juga lebih dari itu. Mbak Wahya bisa cerita supaya nanti kita bisa bandingkan nih dengan programnya yang mau diusung oleh Prabowo Subianto. Oke. Jadi Salam itu ada 4 pilar dalam landasan pendidikan kami, yaitu pangan, kesehatan, lingkungan hidup, dan sosial budaya. Nah, keempat pilar ini tidak bisa dipisahkan satu persatu. Jadi ini menjadi satu kesatuan gitu. Masalah pangan itu juga berhubungan dengan kesehatan, dengan lingkungan, dan juga dengan sosial budaya. Nah, menurut saya hal ini harus menjadi landasan di sekolah yang kami kembangkan gitu, karena ini adalah 4 hal yang sangat prinsip dan sangat mendasar menjadi kebutuhan manusia seperti itu. Nah, sekolah harus menjadi garda depan gitu ya, masalah pangan. Misalnya kita ini negara agraris tapi tidak mandiri pangan gitu ya, pangan kita impor. Nah, ini kan mestinya nggak seperti itu gitu. Nah, sehingga ya saya merasa bahwa sekolah ini harus menjadi garda depan gitu untuk menyelamatkan itu gitu. Nah, juga sebetulnya pangan juga kenapa juga ini mestinya pangan itu yang sesuai dengan wilayahnya masing-masing, karena makhluk hidup itu bisa menyesuaikan diri dengan yang paling bagus itu menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat gitu. Jadi bagaimana kita mengenali makanan yang paling dekat dengan kita seperti itu. Nah, sehingga ini ada hubungannya dengan kesehatan, ada hubungannya dengan lingkungan karena ini tidak jauh-jauh dari yang kita cari, sehingga itu juga minim karbon gitu ya. Jadi ini juga menghemat BBM. Dan itu juga kita menjadi peka terhadap lingkungan kita sendiri, kita mengulik apa yang ada di sekitar kita gitu. Dan masalah sosial budaya, karena lidah itu juga harus dibiasakan gitu ya. Kalau enggak itu akan asing gitu ya, akan enggak
nggak kenal lagi gitu. Makanya itu penting untuk kita mengenalkan kepada anak-anak sejak dini. Awalnya seperti itu gitu. Oke, itu lalu kalau orang tua murid kontribusinya bagaimana Mbak? Apakah kalau yang diusung Pak Prabowo kan gratis itu ya? Kalau di Salam apakah kemudian? Enggak. Kami kan memang sekolah mandiri ya, dan kami ya yang utama itu ya yang menjadi tulang punggung itu orang tua. Kami itu sejak berdiri dari tahun 88 gitu ya, dan di Jogja itu tahun 2000 itu diberi bantuan pemerintah tuh baru tahun 2018 gitu. Sementara saya bukan orang kaya ya, punya banyak duit gitu ya, jadi ya memang ini harus gotong royong dengan orang tua gitu. Nah awalnya memang agak alot karena dengan ada makan siang ini otomatis kan ini menambah biaya SPP jadi kelihatan tinggi gitu ya. Nah, tapi kemudian kami diskusikan tadi kepentingannya gitu, bagaimana mengenalkan sejak dini kepada anak-anak makanan sehat, kemudian makanan olahan, yang ingin mereka mengenal lingkungan, mengenal sosial budaya. Nah itu memang harus berbiaya, dan coba kita hitung kalau misalnya anak-anak kita biasakan jajan, nah itu uangnya berapa. Nah akhirnya kita itu ya kita makan yang sederhana aja gitu loh, nggak harus yang mewah gitu, karena makanan sehat kan nggak harus yang mewah-mewah. Yang penting tuh makan yang gitu ya. Jadi bagaimana mengenalkan anak-anak itu makanan tuh yang lengkap gitu ya. Ada karbohidrat, ada serat, ada protein, kemudian ada mineral kayak gitu ya. Jadi ya yang penting kan itu gitu. Nah wujudnya ya protein, bisa protein nabati, bisa protein hewani, dan yang ada di sekitar kita nggak harus yang mahal-mahal gitu. Dan masa ketika itu diolah sendiri harganya pasti akan lebih murah. Nah akhirnya kesepakatan dengan orang tua, nah itu untuk yang SD sampai ya waktu itu bertahap ya. Jadi SD ketika kami sudah punya SMA, ya SD sampai SMA itu dimasak di sekolah. Kemudian ada orang tua murid yang jadi relawan untuk menyediakan diri untuk masak. Dan juga ada juga yang misalnya mereka punya sayur gitu ya, itu ada yang nyumbang ya. Kebetulan orang tuanya mau membuat tempe gitu ya, nanti hari minggu sekali dia masih ada yang misalnya punya panenan apa gitu ya, buah atau apa, nah itu kita saling gotong royong gitu. Dan jadi gotong royong. Anak juga jadi senang. Awalnya mereka nggak suka sayur, bahkan ada cerita lucu gitu ya. Ada anak yang sama nggak suka sayur. Nah kemudian ketika dijelaskan sama gurunya apa sih pentingnya makan sayur gitu ya. Nah akhirnya dia mau makan sayur. Kemudian saya tanya, sekarang kamu udah suka sayur ya? Enggak, aku nggak suka sayur. Tapi aku suka manfaatnya, sehingga aku mau makan sayur gitu. Aku nggak suka gitu. Jadi kan lucu gitu ya. Nah ketika makannya bersama-sama, nah itu anak-anak termotivasi gitu. Dan ini juga jadi anak-anak jadi dikenalkan dengan makanan yang seimbang tadi gitu ya. Ini sejak tahun berapa Mbak program makan siang di Salam? Oh sudah sejak awal berdiri. Itu kami sudah ada makan siang, ada snack setiap hari kayak gitu. Awalnya dari PAUD dulu gitu ya, karena kami pertama berdiri kan PAUD ya. Nah kalau PAUD itu orang tua kita libatkan gitu ya. Jadi setiap hari bergilir orang menyediakan snack gitu. Jadi snacknya itu harus makanan lokal. Artinya lokal apa? Jadi barang-barang yang memang bisa tumbuh di sini gitu. Misalnya terigu itu sekalipun mudah dicari ada di sini, tapi kan ini nggak bisa ditanam di Indonesia. Berarti ini bukan lokal gitu. Nah, jadi misalnya kita sekaligus mengenalkan jenis-jenis tanaman di sekitar kami gitu ya. Ada pisang, ada singkong, ada ubi, ada jagung gitu ya yang bisa tumbuh di sini, dan ini akhirnya tumbuh kreativitas orang tua gitu. Olahan-olahan makanan olahan dari itu supaya anak-anak suka, jadi harus dikemas seperti apa. Nah, sehingga diskusi-diskusi orang tua ini mendiskusikan tentang bagaimana mengolah makanan yang menarik untuk anak-anak. Nah, ini waktu PAUD gitu ya. Jadi dari tahun 2004 itu, dan waktu tahun 2000 yang kita dengan pendampingan remaja
itu juga acara masak bersama itu menjadi acara favorit gitu ya, hampir, tapi nggak setiap hari, biasanya seminggu sekali gitu ya, kita makan bareng di sini dan kita makan snack, tapi makanan olahan jadi anak-anak belajar masak gitu. Nah, ketika sudah ada PAUD itu tahun 2004, nah ini kami sudah mulai gitu ya, dan terus ketika ada TK, ada SD, SMP, SMA, nah itu berlanjut terus gitu. Nah, kalau yang PAUD, kenapa kita melibatkan orang tua? Jadi supaya orang tua juga membiasakan diri gitu ya. Oh, kalau mau masak itu ternyata kita harus berpikir dulu gitu loh tentang bahannya apa yang ada di sini, kemudian yang tidak potensial menimbulkan sampah, yang itu syukur-syukur sih bisa ditanam sendiri seperti itu. Nah, jadi sekaligus orang tua ini berpikir keras juga gitu ya. Nah, supaya juga kebiasaan menanam itu tuh muncul gitu. Dan kebiasaan mengolah sehingga kita tidak terlalu bergantung dengan pabrik. Kenapa? Karena kalau makanan pabrikan otomatis juga akan menimbulkan sampah gitu ya. Ya kita makanan pabrikan ya bila mana perlu aja, kecuali kalau misalnya kita pergi kayak gitu ya. Nah, tapi kalau di rumah di sini kan masih terjangkau gitu ya. Jadi kita masih bisa bawa wadah, bisa masak sendiri seperti itu. Nah, ini kami sampai sekarang yang PAUD ini kita masih melibatkan orang tua. Karena anak-anak itu kelekatannya dengan orang tua masih kuat juga gitu ya. Jadi di rumah supaya ini anak-anak dilibatkan, diajak, dan anak-anak jadi terbiasa. Nah, ketika SD memang yang menyediakan sekolah. Tapi sejak pandemi, karena pandemi waktu itu dilarang untuk makan bersama gitu ya. Nah, itu kemudian anak-anak bawa bekal sendiri dari rumah. Nah, tapi setelah sekarang ini boleh, nah kami akhirnya punya kebijakan dan itu juga kami rapat dengan orang tua. Sekarang makan siang itu ditentukan oleh kelas masing-masing. Jadi seorang tua, sehingga nggak ada lagi orang tua yang harus secara khusus menyediakan untuk seluruhnya gitu ya. Ternyata sekarang juga berat gitu ya, ketika habis pandemi itu kan juga banyak orang tua yang harus bekerja keras untuk memenuhi kehidupannya gitu ya. Jadi kasihan juga kalau harus mendedikasikan diri full di Salam untuk masak gitu ya. Nah, sekarang per kelas, tapi ini malah asik gitu ya. Jadi anak-anak juga belajar membuat rancangan, dia tahu berapa anggarannya, bagaimana mengatur menu gitu ya, menyesuaikan menu dengan budget yang ada, tapi tetap bisa makan makanan sehat kayak gitu. Nah, jadi ini lebih bervariasi gitu. Masing-masing anak ada juga yang diatur, misalnya siapa yang bawa lauk, siapa yang bawa sayur, siapa yang bawa nasi. Terus ada yang nasinya dimasak di sekolah, kemudian lauknya siapa, sayurnya siapa. Nah, seperti itu gitu. Mbak, tadi Mas mau nanya, biaya rata-rata biaya makan siang per anak itu berapa? Sehari. Sekarang ini? Ya. Ya, kalau sekarang ini kalau kita masak sendiri itu antara 7.500 sampai 10.000 udah cukup ya. Dengan bahan dari lingkungan sekitar ya. 5.000 ya. Oh. Iya, dari lingkungan sekitar. Bahwa ya, saya coba kaitkan dengan program yang diusung oleh Capres Cawapres. Kalau menurut Mbak Wahya, ini kan Prabowo mengusulkan agar ada makan siang gratis di sekolah-sekolah gitu ya. Kalau kita cerita dari Salam kan ini bukan cuma urusan perut sebenarnya. Ini bicara soal gizi, ini bicara soal gotong royong, ini bicara soal edukasi kepada anak, soal gizi, soal kekompakan dan sebagainya. Kalau Mbak melihat usulan yang diusung oleh Capres ini memungkinkan nggak untuk dilakukan gitu ya, dengan sekolah yang ya publik yang cukup massal gitu ya, dengan kondisi yang cukup beragam begitu. Ya sebetulnya kalau makan menjadi tanggungan negara mestinya harusnya seperti itu gitu ya, karena kan sebetulnya tujuan pendidikan itu sendiri kan selamat lahir dan batin. Nah, kalau kita selamat lahir dan batin, berarti kan kita juga memperhatikan gizi gitu ya.
Saya sebenarnya ngeri ya kalau melihat sekolah-sekolah apalagi di desa-desa gitu ya yang jajanan-jajanan di eh, samping sekolah gitu ya di luar sekolah kayak gitu tuh jajanan-jajanan yang mungkin nggak sehat. Dulu pernah ya Tido itu waktu jadi ketua OSIS ada 25 penjajah gitu dan dia tuh risih karena di rumah udah biasa dengan makanan sehat terus lihat makanan-makanan kayak gitu. Nah dia tuh mau undang BP POM apa-apa gitu ya waktu itu harus ngetes makanan-makanan. Sangat luar biasa dan dia tuh sampai hari ini jadi kalau jajan itu masih mikir-mikir gitu ya. Karena dari 25 penjajah itu yang sehat itu hanya 3 atau 4 gitu loh. Yang lain itu ada yang airnya kotor, ada yang pakai borak, ada yang pakai formalin, ada yang apa pewarnanya itu pewarna sintetis gitu ya. Sehingga buah itu ada juga buah yang sebenarnya buah busuk terus kemudian diawetkan dengan formalin yang kayak gitu-gitu. Mengerikan sekali gitu ya karena itu mengejar harga murah aja gitu. Mbak Waya, pertanyaannya kalau idealnya memang seperti itu. Di beberapa negara juga sama ya. Kalau kita lihat Prancis dan sebagainya sama. Tapi realitasnya apakah kemudian dengan kondisi kita yang masih banyak problem-problem mendasar lah ya, apakah ini secara operasional bisa dilakukan gitu ya, apalagi dengan filosofi yang banyak dilakukan di Salam gitu ya, bukan cuma orang kenyang, anak kenyang gitu ya, tapi juga tadi mendorong ada kerjasama, edukasi, mengenal lingkungan begitu. Iya agak susah ya, karena itu harus ditangkap dulu filosofinya dan kenapa gitu ya itu menjadi karena misalnya kalau sekedar hanya pesen kemudian ada catering ada apa ya itu juga sekolah-sekolah yang kaya sekolah-sekolah yang orang tuanya mampu sekarang pun sudah ada gitu ya jadi kalau ini memang mau diselenggarakan sekolah gratis untuk makan siang dan ini dikelola benar ya mestinya mereka berkolaborasi dengan kan setiap daerah setiap desa itu ada kayak PKK ada Karang Taruna ada apa nah ini mestinya juga harus jadi program-program seperti itu gitu ya. Jadi ya kayak programnya Ki Hajar yang itu ya keluarga yang Trisentra itu masih berjalan gitu ya. Jadi kalau itu enggak ya agak susah ya kalau ini nanti jatuhnya kalau misalnya ini oke gratis dibiayai tapi terus nanti ada maklar-maklar kayak gitu-gitu ya jadi nggak sehat gitu. Mbak Waya sendiri lihat filosofinya sama nggak kalau lihat yang diusung oleh Cawapres 02 ini? Ya itu mesti harus dipertanyakan. Saya nggak tahu kan mestinya dia ada landasan, ada latar belakangnya ya kenapa dia mengusung itu gitu ya. Kalau memang filosofinya bahwa pendidikan itu harus selamat jiwa dan raga dan katanya memang pemuda itu tulang punggung bangsa. Mestinya masalah kesehatan itu menjadi hal yang utama gitu ya. Apalagi sekarang misalnya stunting itu sangat tinggi gitu di Indonesia. Nah ini kan harus dimulai dari sejak awal gitu ya. Jadi bagaimana nanti juga para remaja ini menjadi calon ibu-ibu yang tangguh dan itu kan mesti harus memperhatikan gizi gitu ya. Pembentukan reproduksi itu kan juga harus dari gizi yang baik, yang bagus, pola makan yang bagus kayak gitu. Nah ini dan juga harus dibiasakan sejak dini makan makanan sehat supaya kita juga bisa tumbuh sehat karena sekarang ini banyak makanan yang melimpah gitu ya tapi belum tentu bergizi karena juga variasi makanan itu sangat luar biasa bahkan kemarin itu ada beberapa anak sekolah yang sakit jadi ada dokter yang mengatakan kenapa sekarang problemnya itu di masalah pencernaan gitu ya karena ya makanan-makanan misalnya sekarang makanan yang berlevel-level gitu ya misalnya pedas level berapa kayak gitu level 12 level berapa kayak gitu mereka nggak mempertimbangkan bahwa organ-organ tubuh ini juga ada keterbatasan untuk kayak gitu nah ini kan harus ada diskusi-diskusi tidak hanya sekedar makan bahwa makan ini sebagai pintu masuk untuk kita tuh bisa diskusi makanan sehat yang disebut sehat itu seperti apa sih kebutuhan makan kita tuh berapa? Misalnya kalau kita butuh gula itu berapa kebutuhan kita? Butuh kalori berapa? Butuh garam berapa? Nah sementara makanan-makanan jajanan-jajanan yang ada di luar itu kan nggak terkontrol juga ya. Kita nggak tahu kadarnya seberapa.
Nah, yang kayak gini-gini, jadi tidak hanya sekedar memberi makan gratis gitu ya, tapi juga itu tadi filosofinya harus masuk dan ini harus ada edukasi terhadap gurunya, orang tuanya, dan juga anaknya gitu. Karena juga selama ini stunting sampai hari ini kan belum bisa ditekan ya, jadi kita juga masih tinggi gitu. Oke, Mbak Waya, saya ke Mas Bambang untuk mengkritisi ini. Mbak Waya bilang kalau filosofinya tidak sama, ini akan jadi masalah. Justru akan tadi sempat disinggung ada mafia-mafiaan gitu ya, mafia catering gitu ya. Mas Bambang, ya kan Pak, mafia catering, dan ini akan menimbulkan korupsi baru ya. Nah, Mas Bambang sendiri melihat ini. Kalau kemarin mafia seragam, besok lagi berpindah mafia catering. Iya, mafia catering. Ya. Mas Bambang sendiri lihat bagaimana ini, Mas? Ya, saya kira harus dibedakan ya antara meyakinkan, menjamin bahwa murid-murid yang anak-anak kita yang bersekolah ketika di sekolah tidak dalam keadaan perut kosong itu memang mutlak diperlukan ya. Kalau kita membaca bukunya Freire kan ada ya, Freire dia bercerita bahwa waktu dia remaja dia itu kelaparan, bukannya bodoh tapi karena lapar dia nggak bisa berpikir. Nah ini pendekatannya kalau dalam pendidikan ini bukan hanya isu kesehatan aja tetapi sosiologis, karena guru-guru biasanya ngomongin anak ini pintar nggak pintar tapi nggak melacak kondisi sosialnya perutnya lapar nggak gitu. Ini gagasannya bagus, anak itu ke sekolah harus sudah sarapan, dan kalau sekolahnya sampai lewat sarapan berarti program sarapan gratis, Mas. Itu juga pertanyaan, kenapa kok hanya makan siang, kenapa nggak makan pagi gratis juga gitu ya. Kemudian di antara makan pagi dan makan siang pasti selama 4 jam itu ada kebutuhan perut diisi, itu ada snack. Nah kalau di tempat Mbak Waya udah ada ya snack makan siang ya. Jadi ini pilihan kebijakannya juga pantas dipertanyakan. Jadi gagasan bahwa anak-anak mendapatkan makanan bergizi selama dia menjadi pelajar ini sangat penting ya, baik untuk pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan kecerdasan berpikir dia ya. Di sekolah chef-chef terbaik ada di sekolahnya di Prancis ya. Di Prancis itu bukan hanya makan gratis tapi makan gratis yang benar-benar sempurna dikelola oleh juru masak yang profesional, bukan hanya makanan cepat saji. Kita jangankan chef ya, guru aja kadang nggak ada di sekolah, banyak sekolah kan. Dan macam-macam sebenarnya kebijakan makan siang di sekolah itu tidak harus makan siang gratis yang ditetapkan secara sentralistik. Kalau di Amerika pilihannya adalah mensubsidi ya, memberikan makan siang gratis khusus untuk murid-murid yang latar belakang sosial ekonominya tidak mampu. Kemudian juga untuk level tertentu itu diskon. Jadi kalau dia membeli di kantin ada diskonnya. Jadi di Amerika yang kaya banget itu aja ya, itu didiversifikasi. Di kita database-nya acak-acakan, Mas. Nanti subsidi. Problem. Iya, kalau kita lihat BLT atau apapun kan. Kita problem karena kalau ini diberikan 400 triliun itu pasti ini sumber kerawanan korupsi, dan kita pelajarannya udah banyak kok itu ya. Dana BOS, kemudian bansos. Bansos itu kan menjadi jarahan ya, apalagi kalau Gibran ya kalau nggak salah udah ngomong bahwa itu nanti vendor-vendor, itu udah perusahaan catering dan bisa dipastikan nanti jadi rayahan bukan hanya dinas kepala sekolah tetapi juga partai politik yang mungkin yang berkuasa ya. Dan ini akan merunyamkan, bukan maksudnya baik tapi jadi nggak baik, karena ini program yang sangat tiba-tiba, sangat drastis, dan tentu saja ini sifatnya lebih politis daripada edukatif ataupun menggerakkan menumbuhkan ekonomi lokal. Kalau mau tujuannya itu harusnya
ditumbuhkan dari bawah, jangan dramatis ya. Itu saya kira lebih bijaksana. Ditumbuhkan dari bawah bagaimana maksudnya Mas Bambang? Ditumbuhkan dari bawah ya dari sekolah ya, bahkan di tempat Mbak Waya sekarang udah kelas yang mengelola ya. Ini jadinya coba ditumbuhkan dulu ya lingkungannya ya, infrastrukturnya, di mana sekolah bisa bekerja sama dengan desa, komunitas desa untuk menjadi pemain utama dalam ini sekolah. Tetapi selain itu sebenarnya perlu ada langkah-langkah yang bisa lebih soft. Pertama adalah edukasi dulu bahwa anak-anak ini perlu pasokan gizi ya, makanan yang bergizi, waktu sarapan dan makan siang ya. Ini karena saya lihat di desa saja banyak keluarga yang sudah mulai meninggalkan kebiasaan ini, menyediakan makan pagi untuk anak-anaknya. Jadi mereka ke sekolah masih kasih uang jajan 1.000 perak, 2.000 perak, dan anak-anak memang lebih suka sebelum sekolah lalu beli apa, ciki atau apa ya yang kenyang tapi nggak ada gizinya sebenarnya, atau beli pecel dan kaki lima. Sebenarnya pertama-tama yang harus diyakinkan sekolah adalah kalau belum punya fasilitas ya, meyakinkan, mengedukasi dulu kaki lima yang melayani murid-murid, atau mengundang kaki lima itu masuk sekolah ya, lalu dikontrol masakan yang disajikan. Apalagi kalau dalam perkembangannya nanti sekolah mestinya punya kantin ya, punya dapur. Pemainnya bisa dari orang tua murid, bisa juga dari kaki lima yang diajak masuk, diedukasi, dan akhirnya jajanan yang ditawarkan itu jajanan yang sesuai standar, bukan hanya yang disukai ya. Misalnya kalau makan siangnya bakso ya, ya nggak memenuhi standar ya sebenarnya. Nah itu jadi yang pertama itu ditumbuhkan kesadarannya, edukasinya, lingkungannya dulu. Jangan menganggap ini sebagai satu proyek yang mega proyek yang ditangani pusat ya. Apalagi kalau terkait dengan susu yang dibagikan itu kan susu UHT ya. Susu UHT ada sampahnya, dan susu segar beda kualitasnya dengan UHT, karena UHT ini dipanaskan sampai 200 derajat yang ada kandungan tertentu yang susah dicerna itu sebenarnya ya. Jadi nggak 100% sehat ya. Artinya sebenarnya idealnya cukup bagus lah ya, Mas. Tapi operasional yang belum jelas gitu ya, dan apalagi arahnya cuma proyek-proyek aja, menyederhanakan gitu ya, padahal kondisinya sangat kompleks. Apalagi ini menyangkut dana yang begitu besar ya. Rencananya Prabowo dan Gibran itu 400 triliun ya. 400 triliun. Padahal anggaran pendidikan kita saat ini tahun ini cuma 600 triliun. Ya. Itu bisa dibayangkan. 600 triliun termasuk gaji pendidik ya, guru. Ya, itu yang mau diambil yang mana? Apakah tunjangan sertifikasi guru akan dipotong untuk makan siang murid-murid atau seperti apa? Ini jadi pertanyaan. Anggaran Kemendikbud ya, yang dikelola Kemendikbud itu cuma 100 triliun. Ya. Jadi 4 kali dari anggaran Kemendikbud. Ini kan sudah nggak masuk akal. Ini juga jadi pertanyaan. Siapa yang menjadi pengelola? Kemendikbud atau sekolah? Kalau di sekolah mau dimasukkan di komponen mana? Kalau di pendidikan kan ada 3 jenis biaya pendidikan. Pendidikan biaya investasi, biaya investasi, operasional, dan personal. Operasional itu termasuk di dalamnya BOS gitu ya. Ini mau dimasukkan di mana? Barangkali justru yang perlu diintrodusir pertama-tama tadi kegiatan yang sifatnya edukatif ini ya, makanan sehat di sekolah, program itu bisa aja dimasukkan dalam komponen BOS ya, termasuk untuk meyakinkan bahwa anak-anak yang dari ekonomi bawah itu bisa makan dan sarapan maupun makan siang maupun snack gratis dari
dari sekolah. Bisa mencontoh salam ya. Orang tua lewat komite sekolah bisa dilibatkan untuk membahas ini. Itu pun juga ada pertanyaan. Nanti kalau masuk bos, nanti kepala sekolahnya malah nggak sibuk ngurusin pendidikan, tapi sibuk ngurusin makan siang. Dulu pernah ada kasus di Jakarta, ada namanya program makanan tambahan. Ya, berapa ribu, tapi yang dikasih sekolah ke peserta didik cuma 1 bakwan. Betul. Itu bakwan yang cukup mahal itu ya. Pernah juga biskuit ya. Iya, iya. Nah, tapi itu kan dari pabrik ya. Yang untung nanti atau nugget tuh Mas ya. Nah, saya ke Mbak Wahya lagi. Mbak Wahya, kalaupun ya ini mau diterapkan, karena memang idealnya tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak memang ketika belajar ya udah siap gitu ya. Termasuk di dalamnya urusan perutnya udah selesai gitu ya. Nah, kalau kemudian apa yang dilakukan Salam mau diadopsi pada tingkat nasional gitu ya, dengan segala latar belakang, filosofi, tujuannya gitu ya. Kira-kira apa saja sih prasyarat yang mesti ada, Mbak Wahya? Ya, tentunya kita mesti melibatkan orang tua, melibatkan masyarakat di sekitarnya kayak gitu ya. Misalnya sekarang gini, sekarang kan ada juga bantuan BOS yang untuk makan, untuk PAUD itu ya, yang ada tambahan makan. Kalau dulu kan kami kerjasama dengan petani, tapi sekarang dana BOS itu harus kami nggak terima uang gitu loh. Jadi ada siplah gitu. Jadi, siplah. Ya, lewat siplah gitu. Nah, sehingga kami nggak bisa belanja di petani sekitar kami. Jadi kan malah aneh gitu ya menurut saya ya. Padahal kan ini tujuan kami ngasih makan itu bukan hanya tadi, tidak hanya sekedar kenyang aja, tapi ini ada bagaimana berbagi, bagaimana si A punya apa, si B punya apa gitu ya. Ada ceritanya. Itu dalam bentuk apa, Mbak Wahya? Tahu bagaimana berbagi. Tapi sekarang dengan siplah kita sudah di packing gitu ya, sampai di sini gitu. Nah, makanan pabrik itu. Siplah ya vendor berarti kan, Mbak Wahya. Siplah vendor kan? Siplah itu platform ini yang dari pemerintah. Artinya beli ke itu sekarang vendor semua. Jadi kita nggak pernah terima uang. Misalnya bentuknya apa? Bantuan yang untuk operasional, untuk apa, beli apa gitu ya langsung. Jadi ada bibli, ada yang mesti milih ke vendor. Vendor yang sudah terdaftar di Siplah itu ya. Nah, ini kan juga ya kita biasanya dengan orang tua murid gitu ya. Orang tua murid bisa bikin apa, terus kita pesan sama mereka. Sekaligus ini juga untuk menguatkan ekonomi kerakyatan gitu ya. Kami ada pasar di sini. Nah, tapi dengan ini kan merubah budaya kami gitu ya, dengan adanya siplah itu gitu. Jadi yang biasanya dengan simbah-simbah kami akrab, panen pisang, mereka datang, Bune ini ada pisang, bisa nggak dipakai untuk anak-anak gitu. Mereka juga kasih harga juga karena ini dipakai anak-anak, dia juga harga sahabat gitu ya. Sahabat sekalian sebetulnya ngasih ke anak-anak kayak gitu. Nah, gantian, jadi kita saling seperti itu sekarang nggak ada karena semua belanja dengan itu gitu. Nah, saya bayangkan nanti juga kalau misalnya ini dimasifkan, semua ada dan seperti itu ya, vendor-vendor tadi gitu ya yang diuntungkan gitu. Nah, ini kalau memang mau ada ya berarti harus dikuatkan di sekolah sendiri. Itu organisasi di sekolah itu kan punya orang tua forum orang tua gitu ya, forum orang tua, ada komite. Nah, itu maksudnya yang berperan itu gitu. Milih vendor ini nggak di mobilisir oleh dinas. Mbak Wahya nggak akan berani lah kalau ke Mbak Wahya ya. Vendornya ditentukan dinas? Ditentukan ya, memang harus pakai siplah, harus pakai bibli kayak gitu, udah ada gitu. Oke. Saya ke Mas Bambang, berarti kalau lihat usulan salah satu capres ini sulit untuk direalisasikan. Ya, daripada manfaatnya pasti banyak mudaratnya ya. Kira-kira mudaratnya apa saja Mas Bambang? Ya tadi ya. Ini saya dengar kata mudarat dari Mas Bambang jadi bersemangat. Gimana aja Mas mudarat? Ya tadi seperti kata Mbak Wahya ya, di tingkat PAUD yang masih melibatkan uang
tidak triliunan ya, itu pun sudah ditunjuk-tunjuk ya vendornya. Kita bisa curiga tuh dinas menentukan vendornya seperti apa. Saya kira juga tidak gratis, kemungkinan besar ya. Nah, ini baru soal itu. Nanti kalau udah skalanya nasional pasti itu bisa kita duga ya, bisa kita prediksi akan menyebarluaskan korupsi ya, menyebarluaskan korupsi. Belum lagi kita akan sulit sekali menentukan standar harga ya, karena budaya makannya saja berbeda ya. Bisa dibayangkan kalau ininya makan nasi 4 sempurna, apalagi 5 sehat itu di Indonesia Timur itu kan beragam banget ya. Mereka nggak makan nasi, mereka makan ubi. Ubi dihargai berapa? Itu kompleks sekali saya kira. Harusnya semangatnya itu adalah otonom dan lokal ya. Kalaupun itu dananya pusat itu di sekolah disalurkan ke sekolah ya. Dan idealnya memang sekolah tadi tidak punya maksud jelek ya. Itu kalau memang untuk anak ya dikembalikan anak, dan kalau bisa melibatkan orang tua. Pada prasyarat itu nggak bisa dilakukan secara drastis dan secara massal. Apalagi kalau ngomongin susu saja ya. Susu aja udah mau ekspor 13 juta sapi perah. Nah itu kan saya kira kebijakan yang tidak masuk akal. Memang kalau sapi perah dari India, dari New Zealand, dari ini bisa hidup di Indonesia. Memang petani kita punya budaya memelihara sapi ya kan. Kalau enggak nanti dijadikan sapi estate lagi ya. Nanti berapa tahun nggak ada sapinya, jangan diganti yang lain Mas ya. Oke, saya kira cukup Mas Bambang. Jadi Sobat Integritas, pada dasarnya memang negara punya tanggung jawab untuk memastikan anak bangsa ini bisa sekolah, bisa mendapatkan pendidikan dengan baik. Boleh nambahin dikit? Boleh. Gagasannya itu saya kira yang paling menarik ya, bahwa sekolah harus memulai memikirkan bagaimana menyediakan, tidak harus menyediakan gratis ya, supaya meyakinkan anak-anak mendapat makanan yang sehat dan sarapan dan makan siang yang sehat. Apakah itu disediakan oleh penjual di kantin sekolah, ataukah diintegrasikan dengan biaya sekolah, ataukah itu dengan mengedukasi orang tua supaya anak-anaknya kalau bersekolah sarapan dulu gitu ya. Nah itu saya kira idenya penting banget ya. Jangan membiarkan anak-anak lapar di sekolah. Dan itu yang jadi kesimpulan dalam diskusi kita hari ini. Dan sekali lagi penekanannya seperti katakan Mas Bambang, mudorotnya jauh lebih besar dibanding kebaikannya kalau prasyarat-prasyaratnya tidak dibangun. Justru yang akan terjadi adalah sapi estate, justru yang akan terjadi adalah banyak kerawanan, terutama praktik korupsi. Mbak Waya, terima kasih atas pencerahannya dan sukses terus, salam dan bisa menginspirasi buat pendidikan kita. Mas Bambang terima kasih, Sobat Integritas jangan lupa komen, teman-teman bisa kasih usulan tema-tema yang mesti kita bahas di Visi Edukan, bisa juga like gitu ya, selama imannya likes, atau bisa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi, salam integritas.